saya sampaikan apa yang saya sampaikan materi pada pertemuan kelima hari ini. Oke. Nah, jadi sebelum kita nanti langsung apa namanya menggunakan atau praktek terkait tutorial software ArcGIS-nya, jadi sedikit nanti akan saya sampaikan beberapa pembahasan ya. Nah, jadi di sini ada dua pembahasan yang akan kita bahas ya. Ada terkait dengan tahapan eksplorasi dan juga nanti terkait dengan analisis overlay ya. Di sini tujuannya kita akan melakukan suatu pemetaan terkait potensi deposit ya. Nanti studi kasusnya kita gunakan contohnya batu bara saja di sini. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya di bagian pembahasan, ada baiknya kita coba melihat dulu ya teman-teman ya di sini kurang lebih siklus dari penambangan ya, dari suatu proyek penambangan ya. Pertama memang akan diawali yang dengan namanya eksplorasi ya, kemudian ada discovery, development, production, dan reklamasi ya. Jadi kalau kita di sini memang karena pembahasan mata kuliahnya adalah pemetaan eksplorasi, maka kita akan coba mendalami ya teman-teman ya, khususnya dalam tahapan eksplorasi. Ya, jadi eksplorasi ini kebanyakan nanti itu terkait dengan survei ya, survei geoscience ya. Jadi di situ nanti di dalamnya ada beberapa tahapan lagi ya di dalam eksplorasi tersebut. Jadi untuk discovery, development, production, reklamasi ini akan dikerjakan kalau eksplorasinya sudah kita lakukan ya. Misalkan kalau untuk di bagian oh ya sebentar saya izin record dulu ya. Recording in progress. Oke. Jadi kalau di bagian sudah ada kegiatan operasional penambangan gitu ya, itu nanti berarti masuknya di bagian production ya. Ada production dan juga misalkan sudah ada rencana penghijauan atau rehabilitasi atau reklamasi nanti masuknya di bagian main closer ya atau reklamasi ini ya. Jadi kita fokus di bagian eksplorasi di sini ya yang di awal dari tahap apa namanya tahap penambangan ya, tahap suatu proyek penambangan. Nah, di dalam tahapan eksplorasi sendiri ini bisa dibagi menjadi 3 bagian ya, teman-teman ya. Yang pertama ada yang namanya survei tinjau atau rekonstruksi ya. Kemudian ada prospeksi dan juga ada eksplorasi. Nah, di tahapan eksplorasi ini yang ketiga ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang kita istilahnya dinamakan sebagai eksplorasi umum dan ada eksplorasi rinci di sini ya. Oke. Nah, kita coba melihat dari eksplorasi tahapan pertama ya, yaitu survei tinjau ya. Jadi di sini fungsinya ya kita akan mengidentifikasi potensi ya, khususnya menggunakan data-data pada skala regional ya. Nantinya dari identifikasi tersebut akan kita gunakan untuk melakukan studi yang lebih lanjut lagi ya, lebih dalam lagi gitu ya skupnya. Nah, biasanya apa saja data-data yang kita perlukan? Nah, di sini kita bisa mengumpulkan beberapa informasi ya, mulai dari informasi geologi regional dulu ya. Itu bisa kita ambil atau kita bisa dapatkan informasi atau datanya melalui website yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu dari website PSDM. Kita nanti buka geomap ya, di situ ada informasi geologi ya, bahkan dalam bentuk vektor ya, atau dalam bentuk shapefile yang bisa kita langsung olah di software JS-nya ya. Dan juga kita harus melihat ini ya, teman-teman ya, sebaran wilayah izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia ya. Karena pastikan juga ketika kita melakukan identifikasi, jangan sampai identifikasinya sudah masuk di WIUP perusahaan ini ya, perusahaan lainnya ya. Jadi pastikan eh, survei yang kita lakukan itu bukan bagian dari suatu wilayah izin usaha pertambangan perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Jadi harus clear dari terkait batas WIUP tersebut. Nah, ini nanti bisa kita cek ya melalui software AGIS. Nanti kita bisa menggunakan istilahnya G-Server di situ ya. Jadi G-Server itu kita bisa mengakses data batas-batas WIUP satu Indonesia menggunakan AGIS server itu ya teman-teman ya. Nanti akan saya contohkan seperti apa. Sebelumnya ini sepertinya belum kita coba ya untuk mengakses data-data dalam bentuk e-server. Nah, ada juga kita juga pastikan daerah yang kita survei ya atau mau kita lakukan studi lebih lanjut itu
bebas dari kawasan hutan seperti hutan lindung ataupun kawasan konservasi ya. Jangan sampai kita sudah eh, sudah melakukan survei segala macam nih bebas dari lainnya gitu ya. Tetapi ternyata di situ masuk di area hutan lindung misalkan atau kawasan konservasi. Nah, kalau terlanjur overlapping seperti itu akan mungkin akan sulit ya teman-teman ya untuk mendapatkan izin dari pemerintah kalau kita ingin melakukan penambangan lebih lanjut. Jadi pastikan sebelum kita jauh ya, langkah kita jauh ke depan untuk melakukan penambangan, pastikan tuh tadi di luar kawasan hutan ya, apalagi kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi, dan juga di luar dari perusahaan lainnya, dan pastikan juga di situ memang ya terkait geologi regional ada formasi yang berpotensi membawa deposit batu bara misalkan ya. Nanti kan saya coba contoh. Nah, berikutnya selain data-data yang di atas tadi, ada juga data terkait informasi geospasial dasar ya. Misalkan terkait jalan, sungai, itu juga kita perlukan ya untuk mengidentifikasi. Itu bisa jadi berpotensi mengurangi jumlah sumber daya misalkan ya, karena bisa jadi kita tidak bisa menambang pada area yang sudah ada jalan permukimannya ataupun ada sungai ya. Jadi kita harus pastikan bebas dari crossing hal-hal tersebut ya. Dan juga dari segi topografi ya, topografi dari data topo nih, misalkan nanti kita ingin mengambil atau mengekstrak informasi kemiringan lereng ya, jadi kita pastikan daerah kita juga jangan sampai kita tahu nih konfigurasinya seperti apa, mana yang daerah yang curam, mana yang daerah yang flat atau datar ya, supaya nanti itu juga mempermudah kita dalam melakukan operasional penambangan ya. Jadi pastikan kita sudah tahu sebaran untuk terkait kemiringan lerengnya. Ini nanti terkait untuk pengerjaan cut fill-nya misalkan. Dan juga data-data lainnya seperti foto udara ya. Ini nanti bisa menggunakan pendekatan remote sensing ya. Itu analisis juga lebih lanjut lagi ya. Sebenarnya bisa juga dilakukan. Teman-teman kita tidak fokus ke sana ya. Kemudian ada terkait dengan laporan pendukung lainnya ya. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah ada dilakukan studi misalkan pengeboran ataupun studi geologi lokal ya di daerah yang akan kita identifikasi, itu bisa kita jadikan sebagai referensi ya teman-teman ya, selain data-data yang ada di atas. Oke. Nah, berikutnya kita masuk di tahapan eksplorasi yang selanjutnya adalah prospecting ya teman-teman ya. Jadi di sini fungsinya dari studi yang sudah dari tahapan eksplorasi yang kita lakukan ya, yaitu tahapan tadi apa namanya ini, survei tinjau ya. Nah, selanjutnya ada tahapan prospecting. Ini fungsinya lebih mempersempit lagi ruang lingkup area studinya ya. Jadi cakupan atau areanya itu bisa lebih satuannya mungkin atau skalanya itu skala lebih besar ya. Jadi skalanya misalkan yang tadinya kita studi di skala 1:100.000, 500.000 gitu ya. Nah, di sini kita perkecil lagi skupnya ya, yang tadinya mungkin kita lihat satu Sulawesi ataupun suatu kabupaten gitu ya, atau provinsi, itu kita skup lagi ya, kita kecilkan lagi. Eh, Nah, nanti tujuannya adalah sebenarnya untuk kegiatan prospeksi ini kita mau melakukan pemetaan geologi ya, dengan skup yang lebih detail ya. Jadi kita pengen mempelajari terkait umur batuannya, kemudian terkait tipologinya seperti apa, struktur geologi yang terbentuk pada area tersebut ya. Nah, selain itu kita juga akan melakukan penyelidikan ya dan pencarian ya dalam menemukan endapan terkait dapat bahan galian seperti mineral ataupun batu bara misalkan. Itu nanti di sini memang lebih lebih studinya tuh lebih skalanya tuh skala besar ya, kalau berarti lebih detail lagi. Kalau yang sebelumnya mungkin ini kan masih tahapan awal ya, survei tinjau. Jadi misalkan kalau kita lihat di Indonesia kan ada Kalimantan, Sulawesi, Jawa gitu ya. Nah, dari umur batuan sendiri yang relatif lebih tua ya, yaitu ada di Kalimantan ya teman-teman ya. Sedangkan di Jawa ya tua itu ada di Kalimantan dan Sumatera gitu ya. Sedangkan di Jawa dan Sulawesi itu umurnya relatif lebih muda ya. Jadi di situ bisa kita lihat dari nanti sebaran cekungan-cekungannya ya untuk menginterpretasi terkait potensi batu bara ataupun misalkan deposit nikel misalkan ya di sini ya di Sulawesi misalkan gitu. Jadi prospecting ini kita lebih fokus untuk memetaan geologi yang lebih skupnya lebih detail lagi ya. Oke.
Nah, dari prospecting ini nanti kita akan lanjut di tahapan berikutnya yang namanya eksplorasi umum ya, teman-teman ya. Jadi setelah kita dapatkan ya kira-kira gambaran dari prospecting tadi, kita akan melakukan pengecekan ke lapangan ya untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan ya, sekaligus mengecek dengan laporan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu ya, studi-studi sebelumnya kita cek di lapangan apakah sesuai gitu ya dengan apa yang dijelaskan pada studi sebelumnya. Nah, di sini wilayahnya bisa lebih kecil lagi ya, teman-teman ya. Yang tadinya mungkin sebelumnya bisa di antara luasannya itu misalkan 100 km persegi, apa mungkin bukan 100 ya, mungkin sekitar 10 km persegi gitu ya. Kalau yang di sini mungkin bisa jadi 1 kilometer atau bahkan 500 km meter ya. Jadi lebih lebih detail lagi lah ibaratnya ya. Jadi untuk kegiatan eksplorasi sendiri pun di sini mulai ada terdiri dari pemetaan geologi lokal ya, di sekitar area rencana penambangan, dan juga di sini kita melakukan pengambilan sampel teman-teman ya. Nah, sampelnya kira-kira apa saja yang kita perlu ambil ya atau kita perlu catat di sini ya. Jadi sampelnya itu biasanya kita akan mencari semacam singkapan ya teman-teman ya. Seperti ini digambar misalkan ya ada singkapan batu bara ya. Sorry, ada singkapan batu bara ya. Misalkan di dekat area sungai, kita catat nanti kira-kira ketebalannya berapa, kemudian deep strike-nya seperti apa ya. Deep strike itu nanti terkait dengan untuk pemodelan geologinya ya, teman-teman ya. Nah, selain itu juga kita juga bisa cek juga nih terkait aksesnya ya menuju lokasi, apakah tingkat kesulitannya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat dari kondisi jalannya ataupun topografinya ya, dan juga lingkungannya ya terkait dengan sungai misalkan. Penampakannya seperti apa? Seperti berikut. Nah, terkait berikutnya ada eksplorasi rinci ya, teman-teman ya. Jadi di sini kalau sudah kita melakukan eksplorasi umum di awal, nanti kita akan perencanaan program pengeboran lanjutan ya, tanya pengeboran itu yang tadinya kita lakukan dari jarak yang agak jauh gitu ya, kemudian nanti akan kita rapatkan lagi ya. Kemudian untuk sampelnya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini jadi kita selain melakukan pengeboran ya, nanti kita ambil juga sampelnya ya. Misalkan mau dicek kualitas lapisan batu baranya ya, ataupun melihat seperti uh, apa namanya hasil coring ya, hasil coring untuk melihat stratigrafi ya pada permukaan topografi yang kita lakukan survei. Nah, untuk datanya ini, jadi biasanya nanti dari data eksplorasi rinci ini ya, teman-teman, ini terkait nanti untuk melakukan pemodelan geologi ya. Jadi kita bisa melihat sebaran lapisan batu baranya seperti apa, dan arahnya seperti kemana gitu ya. Kemudian dari hal pemodelan model, kalau pemodelan model sudah jadi, nanti bisa dihitung nih kira-kira potensi sumber dayanya berapa yang ada di situ ya, misalkan kandungan deposit batu bara ya. Nah, dari situ nanti biasanya akan kita dokumentasikan ya dari perhitungan sumber daya itu menjadi pembuatan laporan mulai dari FS, GORC ataupun KCMI ya. FS ini studi kelayakan, GORC untuk laporan misalkan laporan sumber daya ataupun laporan cadangan ya pada suatu area pertambangan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Saya agak cepat ya, teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan lebih banyak di ArcGIS-nya. Jadi di sini di tahap pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait analisis overlay ya untuk mendapatkan informasi terkait potensi deposit pada suatu area ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita gunakan untuk melakukan pemodelan potensi deposit. Tujuannya apa? Yang pertama, kita bisa melakukan analisis spasial ya pada tahapan prospeksi tadi ya. Kemudian kita juga bisa menginformasikan sebaran potensi deposit yang nanti bisa digunakan untuk mendukung tahapan eksplorasi selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang akan kita gunakan ya, teman-teman ya. Jadi, sebentar. Ada beberapa parameter yang akan kita gunakan ya. Ada pertama mungkin di sini batas pemodelan ya. Kemudian ada terkait informasi geologi regional, topografi, informasi geospasial dasar dan titik survei lokasi outcrop. Nah, dari sini ya nanti teman-teman kira-kira gambaran tugasnya. Eh, jadi yang pertama nanti teman-teman bisa mendapatkan ke beberapa data ini ya. Namun untuk data batas pemodelan ya dan titik survei lokasi outcrop
Nanti ini biar saya yang support ya. Jadi nanti teman-teman bisa fokus untuk mencari data terkait geologi regionalnya, topografi, dan informasi geospasial dasar. Oke, kita coba masuk di batas pemodelan dulu ya, teman-teman ya. Jadi, nah, ini contoh nih misalkan, teman-teman ya. Kita ada kebutuhan ingin melakukan kegiatan eksplorasi pada suatu area ya, misalkan suatu provinsi gitu, nanti di Lampung atau misalkan di Sumatera gitu ya. Nah, kita pastikan dulu secara administrasi survei yang akan kita lakukan itu masuk di bagian provinsi mana, kabupaten mana gitu ya. Kemudian kecamatan di mana ini kecamatannya belum ya, maaf ya. Kecamatan dan desa apa. Karena kenapa? Ini juga nanti akan terkait dengan perizinannya ya, teman-teman ya. Pastikan kita sudah tahu nih lokasi yang kita survei ini masuk di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Jadi kalau misalkan kita belum tahu, kita asal survei saja, kita belum dapatkan perizinannya, itu bisa jadi eh, akan menjadi berpotensi konflik gitu ya, teman-teman ya, untuk di kemudian harinya. Jadi pastikan kita secara administrasi tahu mengetahui lokasi proyeknya. Nah, informasi batas admin ini bisa kita dapatkan dari sumber yang ada di Badan Informasi Geospasial ya, teman-teman ya, di website Tanah Air. Nah, untuk WIUP ini nanti bisa kita cek juga ya melalui software ArcGIS. Kan saya buka nih ya, ArcGIS-nya sebentar ya. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi WIUP satu Indonesia ya, teman-teman ya. Saya lupa apakah sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Mungkin nanti boleh dicek kembali. Saya sampaikan lagi aja, mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui ya. Jadi ketika kita mau tahap awal untuk menentukan atau melakukan apa namanya pemetaan eksplorasi ya, pastikan juga dia tidak overlapping dengan perusahaan company lainnya ya, perusahaan tambang lainnya, misalkan ada perusahaan PKB 2B, UPK ataupun IUP ya, teman-teman ya. Oke, sebentar, masih ada loading. Di sini teman-teman sudah maksudnya sudah tahu ya, nanti untuk tugasnya kita menggunakan software ArcGIS ya, teman-teman ya. Apakah sudah terkopi semuanya ya? Sudah diinfokan Mas Oscar ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, di sini akan saya coba contohkan em, atau dari teman-teman apakah ada yang sedang membuka ArcGIS ya atau ArcMap-nya boleh mungkin bisa di share screen gitu jika tidak keberatan. Akan saya bantu untuk cara menampilkan informasi WIUP satu Indonesia ya melalui software ArcGIS. Apakah ada teman-teman yang bersedia? Silahkan. Silakan teman-teman. Apakah ada yang berkenan untuk melakukan share screen? Oke, ada Saudara Lintang. Silahkan ya, Mas Lintang Gerlando ya. Sebentar saya coba matikan dulu share screen-nya. Silakan, Saudara Lintang Gerlando boleh dibagikan layarnya ya. Jadi di sini saya akan mencoba bagaimana sih kalau kita melakukan pengecekan gitu ya. Pengecekan terkait batas WIUP atau batas juga kawasan hutan ya sekaligus ya. Oke. Nah, di sini sudah terbuka ya ArcGIS-nya. Pertama-tama boleh diaktifkan di bagian tulisan Windows itu ya, di bagian atas tulisan Windows ya. Ada katalog di situ ya. Boleh dilihatkan katalognya ya. Oke. Nah, itu art toolbox-nya mungkin bisa digeser dulu Mas, atau ditempelkan atau di close boleh silahkan. Nah, di sini di katalog sudah muncul tampilan seperti berikut ya. Nah, itu kan ada tulisan G server tuh, kebetulan sudah dibuka tuh yang di bawah ya Mas ya. Bagian bawah G server. Ya, coba nah ya, di add Argi servernya bisa di double klik ya. Sudah? Ya, diklik next saja, di next.
Ya, sebentar ya. Saya share linknya di kolom chat di Zoom ini ya. Sebentar, saya coba copy dulu. Jadi ini fungsinya untuk apa? Jadi di sini fungsinya penggunaan di server ini kita bisa mengakses data ya, teman-teman ya, dari beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian SDM ya. Jadi di Kementerian SDM ini ada beberapa data yang bisa kita lihat ya. Sebentar, saya coba ya, linknya ada di kolom chat ya, Mas Tangerlando. Boleh di copy, kemudian masukkan di bagian server URL itu ya, yang ada HTTP-nya. Ya, oke, langsung kita klik finish saja. Oke, sebentar, ada gangguan ya. Coba boleh dilihat lagi linknya Mas. HTTP G server, sebentar ya. Ini udah Pak ya? Bisa masuk nggak Mas itu? Coba dibuka. Coba diperbesar lagi Mas. Maaf. Oh itu bisa, itu udah buat tuh. Udah ada tulisan minus ya. Di sebelah G server on Mami Minerba. Ya, Buta. Coba klik minusnya, diklik Mas. Yang di Mami Minerbanya itu. Ya. Nah, kemudian buka yang folder pusat. Folder pusat ya. Nah, di situ ada informasi terkait Wiyub Publish. Nah, itu bisa kita klik Wiyub Publish-nya ya. Kita klik and drag ke tengah layar sini aja yang warna putih ini. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita munculkan base map-nya ya, teman-teman ya. Jadi di yang tanda plus kuning itu, Mas, yang di bawah tulisan selection ya, kuning plus atau kita add ya, kuning plus itu yang di bawah selection. Maaf. Di atas tulisan file, edit, view. Nah, itu ada di bawah tulisan selection kan kayak ada gambar plus warna kuning ya sama anak segitiga kecil ke bawah. Nah, klik segitiga kecil bawahnya itu. Ya, diklik segitiga kecil itu ya, Mas. Itu yang warna kuning tadi. Sebentar, saya bantu arahkan ya. Di sini, Mas. Nah, itu kan ada add base map ya. Klik add base map-nya. Ya, betul. Diklik aja di situ. Oke. Coba kita munculkan, boleh yang mana ya? Imagery boleh. Imagery-nya boleh ditampilkan. Kita add di situ. Oke, misalkan kita mau melakukan, kalau batu bara itu biasanya kan banyak di provinsi atau di Pulau Sumatera, ya, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Dan juga di Pulau Kalimantan ya. Nah, misalkan kita mau melakukan survei di Pulau, ya di yes aja nggak apa. Kita coba scroll ya ke Pulau Sumatera Selatan misalkan. Di zoom out lagi, terus sampai kelihatan satu Indonesia ya. Ya. Atau base map-nya boleh di-uncheck dulu misalkan. Nah, ini udah ini di Sumatera sebenarnya, Sumatera Utara ya. Coba base map-nya tolong dimatikan dulu Mas biar nggak terlalu berat. Di-uncheck dulu maksud saya, di-uncheck ya. Oke. Nah, kita coba lihat di Sumatera Selatan ya, Mas ya. Kita lihat di situ memang biasanya agak berat ya. Atau kita bisa klik yang di bagian pusat view publish itu yang di layar Mas, kita klik kanan. Sorry, dibuka dulu, ininya dibuka, plusnya itu yang pusat sebelah kiri kan ada tanda plus ya, dibuka. Nah, di WIP-nya itu kita klik kanan. Nggak bisa ya, coba kita buka lagi Mas, tanda plusnya lagi.
Oh, nggak bisa ya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nah, ini contoh misalkan ada PT Agincourt Resource gitu ya. Kita lihat di sebelah Agincourt Resource, kelihatan nggak, Mas? Di bagian bawah. Ada tulisan Agincourt Resource gitu ya. Kita coba dekatkan ke web tersebut ya. Agak berat ya, karena memang di sini kita mengambil data dari jaringan server ke SDM ya. Jadi dipengaruhi juga dengan koneksi. Sudah? Halo? Pak, sepertinya ini laptop saya keberatan ini kayak Pak. Keberatan ya? Ya mungkin, Iya mungkin Pak. oke oke. Mungkin saya coba dari laptop saya dulu aja ya. Boleh ya Mas, tentang yang mau Oke bikin oke nggak apa-apa Pak. dari Aman Pak. on screen. Ah, oke, sebentar ya, saya contohkan lagi. Oke, nah ini tadi ya teman-teman ya gambarannya, misalkan nih kita ingin melakukan survei di Kalimantan atau di Sumatera lah ya. Jadi kita bisa cross check dulu di Pulau Sumatera ini terdapat perusahaan tambang apa saja ya. Itu bisa kita akses informasinya melalui di server tadi ya, yang melalui Minerba ya, ini sedang agak loading ya. Nah, misalkan ini saya tampilkan di publish-nya ya di sini. Selain we publish, nanti juga bisa kelihatan di sini ada batas kawasan hutan ya, teman-teman ya. Jadi pastikan juga dia tidak overlap, atau survei yang akan kita lakukan atau eksplorasi yang akan kita lakukan itu tidak overlapping dengan kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi ya, teman-teman ya. Kita masih loading di sini. Agak berat memang jaringannya sepertinya dia. Oke, nah ini muncul ya. Saya coba arahkan misalkan ke area Sumatera. Saya klik kanan saja, zoom to layer. Nah ini ya, Sumatera kurang lebih misalkan di sini ya. Nah ini contohnya, misalkan di area sini ya, ini cukup banyak beberapa perusahaan ya, teman-teman ya. Jadi warna ini juga menentukan dari jenis izinnya ya. Ada yang IUP batu bara ya, yang warna hijau ke abu merah nih. Kemudian juga ada warna yang terkait mineral ya. Nah di sini sebenarnya bisa kita lihat ya. Biasanya kalau yang berdekatan di sini ya berarti di sekitaran area tersebut punya potensi deposit yang sama ya. Misalkan di area yang warna hijau di sini, berarti ini kan kalau hijau merah ini batu bara ya. Nah, ini bisa kita cross check nanti terkait dengan formasi geologinya dulu ya. Jadi yang membawa deposit batu bara itu berdasarkan formasi apa ya. Misalkan contoh di sini ya. Saya coba buka dulu. Agak berat jaringan nih. Oke, untuk base mapnya. Oke, ini dari wave-nya kita coba sekaligus masukkan data kawasan hutannya ya, teman-teman ya, biar kita tahu juga apakah di situ overlapping dengan kawasan hutan yang dilindungi ya. Saya masukkan lagi ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya coba masukkan ya. Nah, di sini memang ada eh, beberapa kategori ya. Ada beberapa kategori kawasan hutan. Kita bisa lihat dari sini ya, pembagian layarnya itu ada di pusat kawasan hutan ini ya. Ada hutan konservasi dan ada juga hutan lindung ya, teman-teman ya. Jadi pastikan WIP yang kita punya itu atau kita ingin misalkan melakukan
pemetaan eksplorasi, kita maksimalkan yang di area putih ya teman-teman ya. Area putih ini artinya dia tidak masuk kategori sebagai hutan ya. Jadi biasanya disilahkan sebagai area pengguna lain. Nah, misalkan di sini nih, ini kan masih ada gap kosong nih. Nah, mungkin ini bisa potensi kita cross check apakah di sini ada deposit pembawa batu baranya ya, formasinya, informasi geologinya ya. Jadi kita nanti cross check juga nih di sini geologi regionalnya seperti apa. Bisa kita lihat misalkan menggunakan informasi yang ada di geomap itu ya, teman-teman ya. Jadi dari IUP sudah bebas misalkan ya, kosong di sini, kemudian dari kawasan hutan juga kosong ya, bukan hutan lindung. Ini bisa bisa kita prospekkan gitu misalkan ya. Saya coba draw di sini. Misalkan saya kotakan di sini gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ya, contoh aja nih teman-teman ya. Ini akan kita prospekkan karena dari segi WIUP dia tidak overlapping dengan perusahaan lainnya dan juga dari kawasan hutan pun tidak ada overlapping dengan hutan lindung dan konservasi. Tinggal kita cross check aja di batas administrasinya ya. Ini masuk di area mana? Ini juga ada ya di bagian pusat ini ada batas administrasi. Nah, ternyata kalau kita lihat dia masuk di saya matikan dulu ya. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu gitu ya. Kalau kita dekatkan lagi nanti akan muncul atau informasi biasanya ada. Nah, ada nama desa-desanya ya, mulai dari Desa Kepayang, Desa Belatung, sampai desa-desa lainnya. Itu tahap awal ya, teman-teman ya. Jadi kita coba prospek berdasarkan batas admin, liupnya ya kita perhatikan apakah overlap dan juga terkait dengan kawasan hutannya. Nah, kalau sudah seperti berikut, barulah nanti kita bikin feature kelasnya gitu ya. Misalkan kita mau cross-check di sini ini ya, liupnya ya, teman-teman ya. Namun sebelum kita bikin feature kelasnya atau studi boundary-nya ya, studi area yang akan kita lakukan pemodelan ini, kita coba cek dulu ya formasi geologinya apakah di sini juga include formasi geologi yang sama dengan yang ada di WIUP sekitarnya gitu ya. Apakah jangan-jangan di sini tidak ada uh, formasi yang membawa deposit batu bara tersebut ya, teman-teman ya. Nah, cara mengeceknya gimana? Jadi cek berikutnya nanti kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi parameter geologi regional ini kita cross check dulu. Pertama, terkait formasi geologinya ya. Jadi kalau kita akses data yang dari website SDN yang waktu itu pernah saya share itu, kita akan mendapatkan terkait litologinya nanti. Ya, contoh di sini misalkan Muara Enim Formation. Jadi kebanyakan kalau yang saya lihat di Sumatera Selatan ya, perusahaan batubara itu, biopnya itu dia overlap dengan formasi Muara Enim. Jadi indikasinya bisa jadi Muara Enim adalah formasi yang membawa deposit batubara tersebut ya, teman-teman ya. Nah, selain formasinya, nanti kita cross-check juga dengan terkait strukturnya ya. Jadi strukturnya ini pastikan juga yang bagus atau mungkin yang memudahkan kita nantinya dalam penambangan, biasanya yang struktur lokasi yang jauh dari struktur itu ya, yang lebih flat nantinya ya untuk apa namanya pelurusan batu baranya atau lapisan batu bara lebih teratur ya. Kalau ada struktur tersebut biasanya nanti terkait apa kemiringan batu bara lapisannya itu cukup curam ya. Jadi agak susah lah kalau kita ingin menambah di area tersebut. Jadi lebih relatif gampang pada area yang tidak ditemukan struktur ya. Jadi semakin jauh dari struktur itu kita bisa kategorikan sebagai area yang berpotensi kita tambang ya, karena dari segi cost untuk melakukan penambangan juga relatif lebih mudah ya. Oke, nah dari struktur nanti, nah ini contoh ya misalkan muara enim ya. Yang lainnya mungkin kita anggap seperti aluvium, masurai, vulkanik ya. Setelah kita interpretasi, ini tidak ada pembawa deposit batu bara misalkan. Maka yang lainnya kita anggap menjadi nilai yang sama ya. Jadi tidak ada formasi batu bara, sedangkan yang hijau ini, yang muara enim ini, karena ada potensi membawa deposit, kita jadikan satu warna ya, warna hijau ya. Ini adalah area prospek akan kita coba cross check lagi ya, teman-teman ya, terkait teman-teman ya. Jadi kita coba asumsikan semakin jauh dari uh, crossing atau pertemuan struktur, maka uh, potensi deposit batu bara yang akan bisa kita ambil juga semakin ekonomis lah gitu ya, kurang lebih ya, dibanding yang dekat area struktur patahan tersebut. Oh ya, karena ini kita menggunakan Zoom yang basic ya, jadi kemungkinan nanti akan close secara tiba-tiba, nanti teman-teman bisa aja langsung join aja di link yang sama ya. Karena dari
konfirmasi Pak Edo, Zoom-nya masih belum bisa digunakan ya yang dari kampus. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dari formasi geologinya dulu ya. Saya akan ambil akses datanya. Sebentar. Ya, misalkan saya akan coba batasi dulu nih studi boundary-nya ya. Mungkin kita tunggu sampai share-nya selesai dulu atau waktu durasinya, karena di sini ada